Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan bahasa Arab, bahasa yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah memilih bahasa ini menjadi bahasa yang abadi, yang mana bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa Al-Qur'an. Yang kita tahu semua, Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah jaga hingga hari kiamat. Oleh karena itu juga kita bisa memahami bahwasanya bahasa Arab juga termasuk bahasa yang Allah jaga sampai hari kiamat kelak. Nah, dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya karya Syekh Dr. Fi Abdurrahman dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, dan pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ketiga, dan untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat silakan dibuka halaman 21. Ya, di halaman 21 di situ mu'allif menyampaikan ada pelajaran keempat, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Di bagian pertama, di bagian A, di situ mu'allif memberikan contoh al-baitu. Kemudian ada kata fil baiti. Ada kata al-masjidu fil masjidi. Di baris berikutnya ada kata al-maktabu, kemudian alal maktabi. Nah, kemudian ada kata as-sariru alas sariri. Nah, apa maksudnya dari pembahasan kali ini? Ya, untuk di kelompok yang A ini, maka di sana bisa kita lihat bahwasanya ada tambahan kata atau dalam bahasa Arab dengan huruf, ya. Tambahan kata fi pada baris pertama. Al-baitu, kemudian ada tambahan kata fi sehingga menjadi fil baiti. Demikian juga al-masjidu, kemudian ada tambahan fi menjadi fil masjidi. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika ada tambahan huruf seperti ini, huruf fi seperti ini di depannya, maka itu merubah harokat akhir dari kata yang ditambahi. Kalau sebelumnya al-baitu menjadi, ketika ada tambahan fi menjadi fil baiti. Nah, kemudian demikian juga kata al-masjidu ketambahan fi, maka di belakangnya dia berubah menjadi fil masjidi. Nah, adapun dari segi artinya kata fi ini menunjukkan arti bahwasanya dia itu bermakna di dalam, ya, di dalam. Nah, sehingga kalau kita lihat di baris pertama itu ada kata al-baitu, maka ditambah menjadi fil baiti, artinya adalah kalau al-baitu itu rumah, ya, kalau fil baiti menjadi di dalam rumah. Demikian juga al-masjidu artinya adalah masjid. Nah, dengan ada tambahan fi menjadi fil masjidi, maka dia kemudian artinya menjadi di dalam masjid. Nah, yang kata-kata seperti ini di dalam bahasa Arab itu nanti dikenal dengan huruf jar, ya, yang menjadikan kata setelahnya itu menjadi berharokat majrur atau berharokat kasroh pada umumnya. Nah, demikian juga di baris kedua, kita lihat di baris kedua di sana ada kata al-maktabu, kemudian alal maktabi, dan as-sariru alas sariri. Nah, ada tambahan apa di situ? Tambahan kata ala, ya. Tambahan kata ala. Nah, ala juga termasuk di antara huruf jar juga yang menjadikan kata setelahnya majrur. Sehingga setelah kata ala, ya, maka kata setelahnya menjadi majrur. Kalau di sini dalam contoh ini, ya, al-maktabu kemudian berubah menjadi alal maktabi.
maktabi. Ya, jadi sebelumnya bu dhammah kemudian menjadi kasrah. Al maktabu alal maktabi. Demikian juga as-sariru alas sariri. Ya. Nah, adapun artinya sendiri kata ala di sini ini bermakna di atas, ya. Di atas, yang mana benda di atasnya ini menempel dengan benda yang ada di bawahnya. Sehingga kalau ini kan diartikan al-maktabu itu meja. Berarti kalau alal maktabi berarti di atas meja. Nah, di atas mejanya menempel di atas meja. As-sariru, ya ranjang ya, atau dipan. Alas sariri, di atas ranjang. Jadi ini bagian yang pertama di kelompok A ini tentang adanya penggunaan kata fi dan kata ala. Ya. Baik, sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita di bagian kelompok B, kita gunakan kata ini, fi dan ala ini di dalam kalimat. Ya, karena kalau kita memahami tadi, kata fi artinya ada di dalam, kemudian ala itu artinya di atas, ya. Maka ini menunjukkan adanya keterangan tempat, ya, menunjukkan tempat di dalam, di atas. Nah, itu kan tempat. Sehingga di kelompok B kita bisa melihat di sana kata tanya yang digunakan untuk menanyakan dan nanti jawabannya dengan menggunakan kata ini, fi dan ala ini. Maka kalau menanyakan tempat, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah di mana? Ya, di mana? Dan dalam bahasa Arab itu digunakan dengan kata aina. Ya, di kelompok B lihat di situ ada kata aina. Nah, aina jawab artinya di mana? Kalau ditanya, kita baca misalkan contoh di ini kelompok B ini, aina Muhammadun. Berarti di mana Muhammad? Ya. Maka dijawabnya huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Nah, dia di dalam kamar. Terus wa aina Yasir? Wa kemarin sudah kita jelaskan, yaitu artinya wa, ya. Wa. Wa itu dan. Dan di mana Yasir? Ya, dan di mana Yasir? Maka dijawab huwa fil hammam. Ya, dia di dalam kamar mandi. Ya. Yang ketiga contohnya wa aina Aminatu. Ya, dan di mana Aminah? Maka dijawab hiya. Loh, kenapa kok hiya? Kok bukan huwa? Ya, karena huwa itu artinya dia untuk laki-laki. Ada di sini pertanyaan siapa? Aminah. Aminah adalah perempuan. Maka dijawabnya adalah dengan hiya. Hiya artinya dia juga, tapi dia perempuan. Hiya fil madbakh, yaitu dia di dapur. Fil madbakhi, ya, dia di dapur. Terus berikutnya, ainal kitabu, di mana kitab itu? Ya, maka karena kitab ini laki-laki atau perempuan, ya bentuknya adalah bentuk laki-laki, maka dijawab dengan huwa. Huwa alal maktabi. Jadi dia atau kitab itu alal maktabi, di atas meja. Kemudian wa aina sa'atu, ya, dan di manakah jam itu? Ya, jam itu hiya sa'ah dalam bentuk muannas, ya, ada tak marbuthahnya, cirinya ada tak marbuthahnya dalam bentuk muannas, ya, bentuk perempuan. Nah, hiya jadi jam itu hiya alas sariri, di atas ranjang, di atas sarir. Nah, jadi ini penggunaan dari kata fi dan ala untuk menjawab pertanyaan dari aina, di mana. Ya, pertanyaan aina di mana, jawabannya bisa dengan fi atau dengan ala. Kalau di dalam, ya seperti menggunakan fi, kalau di atas yang menggunakan ala. Nah, ini sebagian dari cara menjawab menunjukkan tentang keberadaan benda di dalam atau di suatu tempat. Baik, mudah-mudahan bisa difahami, dan sekarang kita masuk ke latihannya. Tamarin, ya, latihan di bagian bawah halaman ke-21. Soal yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Nah, jawabannya ya menyesuaikan aja ya. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Ya, kira-kira di mana kalau kita naruh kitab? Ya, kalau misalkan naruh kitab di meja, ya kita jawab di atas meja. Jadi huwa alal maktabi. Yani kitab itu ada di atas meja. Kemudian yang pertanyaan kedua, aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ya, jawabannya di mana? Ya, huwa. Ya, jawabannya dengan kata gantinya dulu. Huwa, dia fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Kemudian yang ketiga, aina sa'atu? Ya, di mana jam itu? Ya, kalau lihat contoh tadi di atas, yaitu hiya, ya karena dia saat perempuan, hiya fis sariri, dia di atas sarir, di atas ranjang ya. Baik. Kemudian yang keempat, aina Yasir? Ya, di mana Yasir? Nah, aina Yasir? Yasirun ya, di mana Yasir? Ya, kalau di atas tadi apa contohnya, di mana dia? Huwa fil hammam. Ya, Yasir atau dia di dalam kamar mandi. Yang kelima, aina Aminah tuh? Di manakah Aminah? Tadi juga sudah disebut di atas ya. Aminah dijawab dengan kata gantinya apa? Kata ganti perempuan, yaitu hiya. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari nomor 6 ini ada tambahan. Tambahan pertanyaan. Apa tambahannya? Yang nomor 6 ada tambahan huruf A di depan. A sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya A ini adalah pertanyaan yang untuk memastikan jawabannya iya ataukah tidak. Ya. Nah, seperti apa? Ya, coba di sini. Aminatu fil ghurfah. Ya. Apakah Aminah itu ada di dalam kamar? Ya. Jawabannya adalah memastikan iya ataukah tidak. Jawabannya tadi di atas disebutkan Fatimah di mana? Fatimah di dapur. Maka jawabannya di sini tidak. La ya, tidak la. Dan kemudian yang benar apa? Hiya. Ya, karena Aminah menggunakan kata ganti perempuan. Hiya fil matbakh. Dia di dapur. Sama yang nomor 7 juga ada dengan tambahan kata tanya A di depan. Ayasirun fil matbakh? Apakah Yasir itu di dalam dapur? Jawabannya bagaimana? Ya atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Itu salah. Yasir, kata gantinya Yasir apa? Dia itu dengan laki-laki menjadi huwa. Ya. La huwa fil hammam. Ya. Dia di dalam kamar mandi. Baik, itu pertanyaan 6 dan 7. Nah, sekarang pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 ini ada pertanyaan baru juga ya yang kita dapatkan sekarang, yaitu dengan kata tanya man. Man ini berarti siapa, yaitu menunjukkan tanya tentang orang ya. Siapa? Sehingga nomor 8 kalau ditanyakan man fil ghurfah, siapa yang di dalam kamar? Ya, maka jawabannya tadi siapa yang di dalam kamar? Ya, Muhammadun fil ghurfati. Muhammad fil ghurfah. Terus kemudian yang ke-9. Sudah tadi jelaskan dan waman, dan siapa? Fil hammam, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Ya, maka jawabannya dari siapa di atas, yaitu Yasir fil hammam. Yasir fil hammam. Nah, berikutnya ke-10 dan ke-11 itu pertanyaan dengan menggunakan kata tanya madza. Apa itu? Ya, apa itu? Jadi kalau di sini jawabannya beda dengan A ya. A juga artinya kan apa, tapi A adalah untuk memastikan butuh jawaban ya ataukah tidak. Tapi kalau madza ini jawabannya dengan bendanya ya.
Apa itu? Jadi, madza 'alal maktabi? Apa itu yang di atas meja? Apa itu yang di atas meja? Maka jawabannya apa yang di atas meja tadi? Alkitab. Jadi jawabnya Alkitabu 'alal maktabi. Terus pertanyaan terakhir, dari sini juga madza, ya apa itu? Madza 'alas sariri? Apa itu yang di atas ranjang, di atas dipan? Ya, maka dijawab adalah as-sa'atu 'alas sariri. Jam itu di atas dipan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi latihan pertama ya dari pelajaran yang keempat ini tentang bagaimana kita menggunakan kata tanya aina, kemudian menggunakan kata jawab fi dan ala, dan kemudian juga ada kata tanya a, dan ada katanya man, kemudian kata tanya ma, madza. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dan kemudian bisa nanti menambah pemahaman kita terhadap nas-nas bahasa Arab yang lainnya. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik ya ilmu bahasa Arab ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.